Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Julia dan Prancis, yang mana saat itu mereka baru saja tiba di Rumania dan sedang dalam perjalanan menuju ke apartemen barunya. Thank you. Setibanya di sana, mereka pun disambut oleh ibu-ibu penjaga apartemen dan langsung dibawa menuju ke kamar nomor 27. Di sana si ibu pun berkata bahwa seseorang telah mengirim ucapan selamat datang untuk mereka, dan menurut Prancis mungkin ucapan itu dikirim dari kantor tempat kerjanya. Still peanuts and sweaty stranger. Ketika larut malam, Julia terbangun dari tidurnya dan pergi menuju ke arah jendela. Saat itu Julia melihat seorang pria yang berdiri di balik jendela apartemen yang ada di seberang apartemennya. Dan anehnya pria itu seperti sedang memperhatikan Julia. Namun saat itu Julia pun tak ambil pusing dan dia pun kembali tidur. Keesokan paginya Julia pun terbangun dan mendapat pesan dari suaminya yang ternyata sudah pergi berangkat kerja. Lalu saat membereskan pakaiannya, tiba-tiba Julia mendengar suara aneh dari arah kamar sebelah. Namun daripada menguping, Julia pun memutuskan untuk berjalan-jalan. Di hari-hari berikutnya, Julia pun selalu menghabiskan waktu untuk menikmati suasana kota itu. Hingga pada suatu hari, saat Julia kembali ke apartemen, dia pun dibuat kaget melihat pintu kamarnya telah terbuka. Lalu tiba-tiba, ternyata itu adalah seorang tukang yang dibawa si ibu penjaga untuk memperbaiki saklar listrik di kamar itu. Meski kaget karena si ibu cologog telah masuk tanpa izin, namun saat itu Julia pun tak mempermasalahkannya. Malam harinya Julia pun terduduk menunggu sang suami yang belum juga datang. Merasa jenuh, dia pun pergi ke arah jendela. Dan lagi-lagi Julia melihat pria kemarin yang kembali melihat ke arah kamar apartemennya. Hingga tak lama kemudian sang suami pun datang. Namun saat itu Julia tak memberitahukan hal itu pada suaminya. Lalu Prancis pun mengajak Julia untuk berjalan-jalan sembari menikmati turunnya hujan salju. Namun tak jauh dari apartemennya, tiba-tiba mereka melihat kerumunan orang beserta beberapa mobil polisi. Prancis pun bertanya pada orang yang berada di sana, ada kejadian apa itu sebenarnya. Namun karena tidak mendapat informasi yang jelas, lantas mereka pun meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, saat sedang menonton TV, Julia pun tak sengaja melihat sebuah berita tentang kejadian semalam, yang ternyata di sana telah ditemukan mayat seorang wanita yang sepertinya adalah korban pembunuhan, karena kondisi mayat tersebut sangat mengenaskan dengan kepala terpenggal. Setelah melihat berita itu, Julia pun merasa takut dan akhirnya dia pun memberitahu Prancis tentang pria di seberang apartemen yang selalu menatap ke arahnya. Mendengar itu, Prancis pun mencoba menenangkan Julia bahwa mungkin saja semua itu hanya kebetulan. Malam harinya, mereka kedatangan tamu yang bernama Simeons yang datang bersama istrinya. Mereka itu adalah rekan kerja Prancis yang sengaja Prancis undang untuk sekedar makan malam bersama. Setelah berbincang-bincang tentang pekerjaan, Prancis pun memberitahu temannya bahwa kemarin malam dia dan Julia melihat sebuah kejadian dan siang tadi kejadian itu pun diberitakan di televisi. Mendengar itu, Simeon pun kemudian menjawab bahwa kasus tersebut sudah beberapa kali terjadi di kota itu. Sesaat kemudian, Julia keluar berniat untuk membuang sampah. Lalu saat di tangga, dia berpapasan dengan seorang wanita yang kemudian menyapanya. Di sana mereka pun berkenalan, karena ternyata wanita bernama Iriana ini adalah tetangga kamar apartemen Julia. Mirina, Julia. Keesokan harinya, seperti biasa Julia pun berjalan-jalan.
Namun kali ini dia menjadi paranoid, terlebih saat itu dia membaca berita kasus pembunuhan yang terjadi tempo hari. Untuk mengurangi ketakutannya, saat itu Julia memutuskan untuk pergi menonton di bioskop. Namun sesaat kemudian dia dihampiri seorang pria yang tiba-tiba duduk di belakangnya. Mengetahui itu, Julia yang sedang parno tentu saja tak berani menolehnya. Saat itu dia hanya melirik ke arah sepatu pria itu dan kemudian dia pun pergi dari sana. Lalu Julia pun pergi ke Alfamart, namun lagi-lagi dia diikuti seorang pria yang tak lain adalah pria yang mengikutinya ke bioskop tadi. Menyadari itu tentu saja Julia pun panik. Dia pun pergi ke ruang belakang Alfamart dan keluar melalui pintu belakang. Julia pun menceritakan kejadian tadi kepada Prancis dan Prancis pun tentu saja merasa khawatir. Karena penisirin, lantas dia pun mengajak Julia kembali ke Alfamart tersebut dan meminta mas-mas Alfamart untuk mengecek CCTV di sana. Setelah mengeceknya, Julia pun menunjukkan orang itu kepada Prancis sembari memotret wajah pria itu dengan ponselnya. Namun menurut Prancis, mungkin saja pria itu tidak bermaksud jahat pada Julia. Mungkin dia mengikuti Julia karena Julia telah memandang aneh kepadanya. Malam berikutnya, terlihat Julia sedang menelpon Prancis karena dia belum juga pulang. Lantas Julia pun kembali melihat ke arah jendela apartemen seberang. Namun kali ini kamar tersebut terlihat gelap gulita. Lalu tiba-tiba Julia dikagetkan dengan suara seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Julia pun memberanikan diri untuk menghampirinya dan ternyata itu adalah seorang emak-emak yang sedang mencari kucing peliharaannya. Bersamaan dengan itu, terlihat Iriana yang baru saja tiba di kamarnya. Mereka pun saling sapa. Lalu ketika mengetahui bahwa Julia sedang menunggu suaminya, Iriana pun menawari Julia untuk minum-minum di kamarnya. Daripada kesepian, lantas Julia pun menerima tawaran tersebut. Dan di sana mereka pun minum-minum sembari berbincang seputar kehidupan mereka. No. You sure? I think here the word. Setelah minum cukup banyak, Julia pun kembali ke kamarnya. Dia pun pergi ke arah jendela dan lagi-lagi dia melihat pria di apartemen seberang yang seperti sedang menatapnya. Lalu Julia pun memberanikan diri melambaikan tangan ke arah pria itu. Dia ingin memastikan apakah pria itu menatap ke arahnya atau tidak. Lalu tiba-tiba sontak saja hal itu membuat Julia semakin paranoid. Dan ketika Prancis pulang, dia pun kembali menceritakan hal itu kepada Prancis. Namun saat Prancis melihat ke arah apartemen itu, dia sama sekali tak melihat apa yang Julia bicarakan. Hingga sesaat kemudian, Julia pun memutuskan untuk memanggil polisi dan melaporkan hal yang selama ini dia alami. Polisi dan Prancis pun kemudian mendatangi apartemen seberang itu. Dan sepulangnya dari sana, dia mengatakan bahwa tak ada yang mencurigakan. Di sini Prancis malah berkata bahwa Julia sudah gila dan terlalu berlebihan. Mendengar itu tentu saja Julia pun marah dan mereka pun sedikit bertengkar. This is just a bad night, Jules. What can I do to help? Nothing. Keesokan harinya, untuk mengurangi stres Julia pun memutuskan untuk berjalan-jalan. Namun tiba-tiba dia melihat pria misterius yang mengikutinya tempo hari. Karena penisirin, lantas Julia pun diam-diam mengikuti kemana pria itu pergi.
Hingga sesaat kemudian, pria itu masuk ke sebuah klub yang berada di sebuah gang. Julia pun terus mengikutinya, dan ternyata pria itu bekerja sebagai cleaning service di klub tersebut. Lalu di saat yang bersamaan, Iriana pun berada di sana karena ternyata dia bekerja sebagai penari di sana. Akhirnya Julia pun berkata pada Iriana bahwa dia sedang mengikuti seorang pria mencurigakan. Maka dari itulah dia bisa berada di sana. Malam harinya, saat Prancis belum juga pulang, Julia mendengar suara teriakan dari kamar Iriana. Lantas dia pun bergegas keluar dan mengetuk pintu kamar tersebut. Hal itu tentu saja menyebabkan kegaduhan dan otomatis para penghuni apartemen itu pun berdatangan. Lalu si ibu penjaga pun membuka kamar Iriana dan anehnya di sana tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya seekor kucing milik emak-emak yang kemarin malam mencarinya. Atas kejadian itu, keesokan harinya si ibu penjaga pun mengadu pada Prancis bahwa istrinya telah membuat kegaduhan yang tentu saja mengganggu kenyamanan penghuni yang lain. Namun di sini Prancis pun tak menyalahkan Julia. Dia pun meminta maaf jika dia selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Setelah mendengar suara di kamar Iriana semalam, Julia pun merasa khawatir karena sampai saat ini Iriana belum juga pulang. Hingga sesaat kemudian Julia dibuat kaget ketika mendengar suara ketukan di pintu kamar Iriana. Dia pun keluar dan menghampiri pria yang mengetuk pintu itu yang ternyata itu adalah pacar Iriana, yang juga merasa khawatir karena Iriana tidak juga menjawab teleponnya. Mendengar itu, Julia pun meminta nomor Iriana dan mencoba menghubunginya. Dan anehnya, saat itu suara HP Iriana terdengar ada di dalam kamarnya. Namun di sini Julia pun tak berani masuk ke kamar Iriana. Lalu saat pacar Iriana akan pergi, Julia pun meminta tolong kepadanya untuk pergi ke apartemen seberang karena dia merasa penasaran siapa pria yang selalu memperhatikannya di sana. Setibanya di sana, Julia menyuruh pria itu mengetuk pintu apartemen tersebut. Namun setelah beberapa kali mencoba, ternyata tak ada siapapun yang keluar. Pria itu pun meninggalkan Julia karena ada keperluan lain. Karena penasaran, Julia pun mencoba mengetuknya sendiri. Dan kali ini muncullah seorang kakek-kakek membuka pintu kamar tersebut. Tanpa berbicara apapun, Julia pun pergi dari sana. Dan ketika akan turun, Julia melihat seorang pria yang selama ini dianggap selalu mengikutinya. Dan saat itu pria tersebut memandang sinis ke arah Julia. Lalu beberapa waktu kemudian, pria yang diketahui bernama Weber itu datang ke apartemen Julia bersama seorang polisi. Pria itu melaporkan Julia kepada polisi karena Julia dianggap telah mendatangi kamarnya dan membuat takut ayah pria itu. Lalu Pak Polisi pun menyuruh mereka berdua berjabat tangan agar masalah itu tidak berkepanjangan. Tak mau berdebat, akhirnya Julia pun berjabat tangan dengan Weber. Di sini akhirnya diketahui bahwa pria inilah yang selalu memperhatikan Julia dari kamarnya selama ini. Setelah itu, Prancis mengajak Julia ke acara minum-minum yang diadakan di kantornya. Di sana Julia pun diperkenalkan dengan beberapa rekan kerja suaminya. Namun sesaat kemudian Julia mendengar suaminya yang membuat lelucon bersama rekan-rekannya tentang ketakutan Julia selama ini. Hal itu tentu saja membuat Julia marah dan pergi meninggalkan tempat itu. Prancis sempat mengejarnya. Namun di sana dia berkata bahwa dia telah lelah menghadapi Julia dengan hayalannya selama ini. What to do anymore, Julia? I'm tired. Julia pun pergi meninggalkan kantor suaminya dan pulang menggunakan kereta. Namun entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba Weber juga ada di sana dan duduk di depan Julia. Di sini tiba-tiba Weber menjelaskan bahwa selama ini dia merawat ayahnya sendirian. Dan untuk melepas penat, dia selalu menatap dari arah jendela.
hanya untuk melihat aktivitas orang-orang di luar apartemen. Namun sejak adanya Julia, Weber pun merasa kegeeran karena baru kali ini ada orang yang balik memperhatikannya. Julia yang saat itu terpaksa mendengarkan Weber pun lantas meminta maaf jika selama ini dia telah membuat Weber kegeeran. Lalu ketika kereta berhenti, Julia pun segera keluar. Julia pun kembali ke apartemennya. Lalu dia mengemasi pakaian dan berniat pergi dari apartemen itu. Namun sesaat kemudian dia mendengar musik dari kamar Iriana. Lalu Julia pun segera keluar dan mengetuk pintu kamar Iriana. Namun karena pintu kamar itu tidak terkunci, dia pun memberanikan diri untuk masuk. Namun tiba-tiba sesaat kemudian Julia tersadar. Namun saat dia mencoba berteriak, Weber pun menghampirinya dan mengancam akan memenggal kepala Julia jika dia berani berteriak. Di sana Weber juga berkata bahwa saat Julia dan ibu penjaga memeriksa kamar Iriana tempo hari, sebenarnya dia berada di sana dan bersembunyi dalam lemari. Lalu terdengar suara Prancis yang baru tiba di apartemennya. Julia pun mencoba berteriak, namun Weber langsung menyayat leher Julia dan alhasil Julia kesulitan bernapas. Lalu Julia mencoba merangkak ke arah laci, karena dia teringat bahwa Iriana menyimpan sebuah pistol dalam laci itu. Namun belum juga sampai, Julia sudah tak kuat dan dia pun tak sadarkan diri. Sementara itu, Prancis yang tidak mendapati keberadaan Julia pun mencoba menghubunginya. Dan saat itu sontak dia pun kaget setelah mendengar ponsel Julia berdering di kamar Iriana. Prancis pun keluar dan bersamaan dengan itu si Weber pun keluar dari kamar Iriana. Di sini Prancis merasa curiga dengan gerak-gerik Weber. Dia pun mencoba memanggilnya. Namun tiba-tiba ternyata Julia pun masih hidup dan berhasil melumpuhkan si Weber hingga meninggoy. Lalu setelah itu, film pun selesai.